Yang mengajar dan menopang
Dan pada malam ini, yaitu sesuai dengan firman Tuhan kita, saya harap di luar sana, di dapur sana dapat dengar suara saya ya. Sesuai dengan firman Tuhan kita pada malam ini, kita akan bertemakan Tuhan tak pernah melupakan kita. Di dalam Yesaya 49 ayat 8 hingga ayat yang ke-26. Ia sudah melupakan kita. Itu adalah pikiran kita, cara duniawi kita. Mungkin kita berkata bahwa apabila kita menghadapi satu tentangan, masalah, penderitaan dalam kehidupan kita, dan dalam pikiran kita, bahwa Tuhan sudah melupakan kita. Dan dia berkata bahwa ditambah lagi dengan doa-doa yang sekian, waktu lamanya seperti belum juga beroleh jawaban akan semakin bergegas anggapan tersebut. Nah, di sini juga mungkin dalam doa kita, apabila kita menghadapi cabaran dalam kehidupan kita, dan apabila kita berdoa, Tuhan belum jawab doa kita. Lalu apa yang kita katakan bahwa ini betul-betul Tuhan ini tinggalkan saya, kan? Pasti itu di dalam pikiran kita. Sudah kita mulai berpikir negatif tentang Tuhan, karena apa yang kita pikirkan bahwa setiap kali kita berdoa, Tuhan lambat untuk menjawab doa kita. Kenapa semua itu terjadi? Karena ada 3 perkara yang harus kita pelajari. Kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Pertama, mungkin dia akan menjawab doa kita tapi lambat. Dan kedua, mungkin dia katakan iya, dia bilang pasti dia akan menjawab doa kita. Dan ketiga, Tuhan berkata, dia berkata kamu salah berdoa, kan? Kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Mungkin kamu salah berdoa. Mungkin doa kamu tuh tinggi daripada apa yang kamu perlu dalam dunia ini. Oleh sebab itu kata Tuhan tidak, kan? Dalam jawaban tunggu, ya dan tidak. Oleh sebab itu kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, jangan berputus asa. Apabila kita berdoa kepada Tuhan, tidak putus-putus apa kata Tuhan. Kalau kita tidak boleh berdoa, tapi rohana menolong kita, berdoa untuk kita. Oleh sebab itu, dia berkata kalau kita berpikiran demikian, berarti kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Betul kan? Kalau kita beranggapan negatif tentang doa kita atau tentang apapun yang kita perlukan, tapi kalau kita sudah berpikiran negatif di dalam pikiran kita berarti kita tidak mengenal Tuhan yang benar. Kita tidak mengenal siapa Tuhan, kan? Kita mau keinginan kita, tapi kita tidak mau terima apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak mau menerima apa yang Tuhan ajar dengan kita. Oleh sebab itu, seringkali kita berpikiran begitu. Dan orang-orang seperti demikian adalah orang-orang yang tidak pernah mengenal Allah di dalam kehidupan ini. Dan kita hanya melihat dan menilai segala sesuatu dari sudut pandang kita sendiri, kan?
Kadang kita seperti itu. Kita hanya mengikut apa kita ilusi kita. Kita hanya mengikut kehendak kita. Tapi pernahkah kita mengikut kehendak Allah di dalam kehidupan kita? Jadi berkata hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyelidiki hati kita. Menyelidiki diri kita sendiri. Sebab ada tertulis sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan mendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatan. Kenapa? Ini berlaku di dalam kehidupan kita. Kenapa kita berkata Tuhan? Tidak katakan di sini karena Tuhan tidak panjang untuk menolong kita. Dan kenapa kita berkata bahwa pendengaran Tuhan itu tidak cukup untuk mendengarkan kita? Karena semuanya oleh karena kejahatan kita sendiri, kan? Oleh karena kejahatan kita, oleh karena tingkah laku kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia berkata, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kita sehinggalah ia tidak mendengar segala dosa yang kita lakukan. Yesaya 59 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Semuanya itu berlaku karena dosa yang kita lakukan. Sehingga apa yang kita minta kepada Tuhan semuanya tidak akan terwujud. Semuanya tidak akan kita terima karena dosa pelanggaran kita membuatkan Tuhan tidak mendengar apa yang kita perlukan, membuatkan kita tidak tertolong oleh karena dosa pelanggaran kita. Tetapi dia berkata, inilah jawaban Tuhan, aku tidak akan melupakan engkau. Ayat firman Tuhan ini di dalam Yesaya 59 ayat 1 hingga ayat yang kedua dia berkata, Tuhan, aku tidak akan melupakan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam sesaat pun. Pada sebab itu dia berkata, seorang ibu yang sedang menyusui miliknya. Apa yang dikatakan di situ? Bahwa sekalipun sang bayi berada di ruangan yang berbeda, sibuk apapun ibu, ia sangat peka ketika anaknya menangis dan memerlukan. Bila ibu di dunia ini bertindak sedemikian rupa, apalagi Tuhan kita, dia lebih peka terhadap keperluan kita sebagai anak-anaknya. Dan apa yang dikatakan di sini, dia mendengar apa yang kita perlukan dalam dunia ini. Oleh sebab itu dia berkata, bukankah ini menjadi satu jaminan bagi hidup kita orang percaya? Tetapi di zaman yang jahat seperti ini, ada ibu kandung yang tega membuang dan menjual bayinya sendiri, bahkan membunuhnya. Nah, apa yang kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan mau agar kita kembali kepada-Nya dengan penuh penyerahan diri kita kepada Tuhan dan meninggalkan segala kehidupan yang lama. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan menyayangi kita. Seperti ibu menyayangi anaknya, demikian Tuhan menyayangi kita yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Jika kita diizinkan mengalami suatu proses, tujuannya adalah untuk membawa kita makin dekat kepada-Nya. Kenapa? Kita harus mengalami proses-proses dalam kehidupan kita supaya kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Jadi ingat, firman Tuhan ini mengajak kita semua agar kita tetap berlindung kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun cabaran, apapun masalah, apapun rintangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, ya Tuhan jadi Bapa rohani di dalam kita. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia menguji sejauh mana iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan.
kasih Yesusku termanis bagiku, kasih Yesusku tak ada ujungnya. Ku sembah Kau Tuhan, buat kasih setiamu, kasihnya Tuhanku sempurna, kasihnya Tuhanku sempurna, kasihnya Tuhanku sempurna. Firman Tuhan, dayakan setiap pribadi kami untuk menaikkan segala keperluan kami dan kesusahan. Ya Tuhan, saya akan menyatakan hati kami sendiri akan kehidupan kami Bapa, supaya dapat semata-mata menaikkan kepada Engkau Bapa. Apa dalam surga kami berdoa khususnya bagi keluarga yang tinggal dalam rumah itu Tuhan. Yang malaikat Tuhan tidak akan memimpin menyertai dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Setelah mereka tinggal dalam rumah itu Tuhan, mereka menikmati segala kemurahan, mereka menikmati kedamaian, dan mereka menikmati segala kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka Bapa. Apa dalam surga sana Tuhan, agar Tuhan memimpin dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap keluar masuk mereka ke dalam rumah Tuhan. Biarlah pula mereka Tuhan berkhidmat di sekeliling rumah ini untuk menjaga mereka, untuk memimpin dalam setiap kehidupan mereka. Mereka tetap hidup dalam Engkau Bapa. Apa dalam surga sana berdoa. Tetap memuliakan kepada mereka sebagai kemuliaan hingga berakhir pada saat Tuhan. Asal kita berdoa yang meninggalkan yang masih sejahtera kepada Bapa, anak-anak, dan Roh Kudus dari keluarga kita. Dan sebentar mereka pulang ke masing-masing. Di mana Tuhan pimpin kami masing-masing dengan jauh yang dekat. Dan pimpin kami dalam kehidupan kami. Dan saya juga istirahat kepada Tuhan.